Program by PPSD Surabaya. Sebelumnya, kenalin namaku Valencia. Aku yang akan nemenin kalian hari ini. PPSD Language Program merupakan acara tahunan PPSD nih, yang menyediakan tutor untuk kalian yang tertarik untuk belajar bahasa baru. Nah, tahun ini kita mengadakan untuk belajar bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Sebelumnya, kita mengucapkan banyak terima kasih pada media partner kita yang membuat acara ini bisa berhasil kita lakukan. Yang pertama adalah Indonesian Youth Action, PPI Hong Kong, Event Detect, Permika Toronto, PPI Shenzhen, and acaranya mahasiswa. Gimana guys, masih semangat nggak ini hari kedua? Pastinya masih lah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut tutor bahasa Mandarin kita, Angel. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di kolom komentar ya. Oke, saya share screen dulu. Tunggu ya. Bisa kelihatan kan? Oke. 好的，大家下午好, selamat sore semuanya. 我是 Angelica, nama saya Angelica. 我是今天的老师, saya adalah tutor Mandarin kalian hari ini. Dan kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari eh, beberapa bab yang kemarin ya. Oke, kita akan belajar dari bab 5 sampai bab 10 hari ini mengenai transportasi umum, supermarket, bandara, memesan makanan, dan beberapa rekomendasi aplikasi dan kamus online untuk datang ke Cina ya. Hmm. Dan kita akan continue dengan bab 5 dulu, yaitu transportasi umum, yaitu public transportation. Nah, sebelum kalian mau belajar tentang kalimat untuk menanyakan taksi, eh, mengenai taksi, kita pertama harus belajar beberapa kosakata ya, guys. Ini ada beberapa kosakata taksi nih yang kita harus ya ketahui ya. Yang pertama itu yang pasti taksi kan. Nah, gimana nih cara bacanya, Laosi? Nah, kita bacanya 出租车, 出租车. Nah, 出租车 adalah taksi ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian ingin memesan kayak taksi melalui online atau dari pinggir jalan gitu, nah kalian kan mau naik taksi kan? Nah, itu gimana nih cara bacanya? 打车 ce. Nah, jadi ce ini adalah artinya naik taksi atau memesan taksi. Nah, jadi bukan kayak jadi ce ini adalah memesan taksi ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian mau menanyakan eh kalau kalian di taksi, kalian mau menanyakan berapa lama lagi ya menuju destinasi kita. Nah, kita kan mau tanya gitu. Nah, ada cara yang gampang nih yang Lause kasih. Nah, gimana nih cara bacanya? Berapa lama lagi? 还要多久？还要多久？ Nah, 还要多久？还要 itu artinya masih harus terus tojo itu berapa lama gitu. Jadi artinya itu masih harus berapa lama lagi ya sampainya gitu. Nah, kalau kalian mau menanyakan berapa nih harganya untuk untuk taksi, kalian bisa menanyakan 多少钱?多少钱? Nah, 多少钱 ini artinya kayak berapa ya eh, namanya fee-nya untuk taksi. Tapi kebanyakan ya kalau misalnya di Cina itu kebanyakan itu pakai online ya guys. Jadi harusnya sih jarang banget sekarang kalau misalnya langsung nanya berapa nih harganya terus pakai uang tunai gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau eh, kasih tahu drivernya, nih, tolong berhenti di sini ya. Nah, gimana gimana nih cara bacanya? Nah, ini cara bacanya 请停在这里，请停在这里。请yang tadi seperti kita kemarin kita belajar, 请 itu apa artinya guys? 请 itu artinya tolong, ya.
Jadi kayak tolong berhenti di sini. Ting itu artinya berhenti. 在这里 itu artinya di sini. Jadi kalau misalnya digabung semuanya, pasti tolong berhenti di sini jadinya 请停在这里. Ya gitu ya guys, kalau misalnya kalian mau kasih tahu drivernya untuk berhenti di tempatnya. Nah, next kalau misalnya kalian contoh ya, mau suruh drivernya antar saya ke tempat ini. Contoh kayak ke sekolah, kemana gitu, atau ke hotel. Nah, gim atau ke restoran. Nah, gimana ya cara bacanya? Maaf ya, ini sebenarnya antarkan saya ke restoran ini ya. Jadi ini salah ya, ini bukan hotel ya guys. Oke. Nah, gimana nih cara bacanya atau cara nanya kayak request ke drivernya? Nah, bacanya 请送到，请送我到这家饭店，请送我到这家饭店。Nah, jadi yang pertama itu pasti kita menanyakan tolong ya. Jadi kayak tolong itu 请，请 itu tolong. Kalau kalian mau ngomong tolong antarkan saya, itu cara bacanya 请送我，请送我. Jadi 请送我 itu artinya tolong antarkan saya. Tao, tao itu artinya ke. Jadi kalau misalnya kalian kepingin contoh mau ke sekolah, kalian bisa eh, ngomongnya gimana? 请送我到学校。请送我到学校. Jadi setelah 请送我 ini kalian terserah kalau misalnya kalian mau kemana gitu. Jadi terserah ya di belakang ini terserah kalian mau bilang apa, tapi yang di depannya pasti kalian harus mengucapkan 请送我到 bla 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 ya. Fantian itu artinya restoran ya guys. Maaf untuk ini salah. Nah, terus next kita pasti juga tanya ya, request ya, tolong antar saya ke alamat ini. Nah, ini lebih general lagi ya. Ah, gimana nih cara eh, ngucapinnya? Nah, yang seperti tadi Laosu kasih tahu, tolong antar saya, itu gimana cara bicaranya? 请送我到请送我到. Nah, alamat ini. Oke, alamat itu 地址,地址, dan ini itu 这个,这个. Jadi kalau digabung alamat ini itu jadinya 这个地址,这个地址. Nah, jadi kalau kalian digabung semuanya, tolong antar saya ke alamat ini gimana? 请送我到这个地址。请送我到这个地址. Nah, itu ya untuk cara request tolong antarkan saya ke alamat ini. Nah, kalau misalnya drivernya terlalu cepat ya, mengemudinya, kalian mau request kan, mengemudilah dengan pelan. Gimana ya cara ngomongnya? Nah, ini cuma dengan empat kosakata ini aja. 慢点开车，慢点开车. Nah, 慢点 itu artinya pelan sedikit, ya. Jadi man itu pelan, 慢点 itu pelan sedikit. Jadi 开车 itu artinya mengemudi. Jadi kalau misal ditranslate di Indonesia langsung itu jadinya 慢点开车 itu pelan sedikit ya drivingnya, mengemudinya. Nah, jadi mengemudilah dengan pelan, ngomongnya 慢点开车. Jadi begitu ya guys. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih tahu drivernya, saya ingin turun. Nah, gimana nih cara mengucapkannya? Ini gampang. Nah, kalau misalnya kalian mau ingin turun mobil, itu kalian bilangnya 下车,下车.
Xia ce itu adalah turun mobil. Ya, jadi kalau misalnya saya ingin turun, itu kalau digabung, kalau di bahasa Mandarin itu jadinya 我要下车,我要下车了. Kalian bisa pakai 我要下车 atau 我要下车了. Ini optional ya, guys. 我要下车. Nah, jadi begitu ya kalau misalnya ingin turun ya dari taksi. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih tahu ke drivernya, biarkan aku turun gitu. Aku mau turun sekarang. Nah, gitu. Eh, Kalian gimana nih cara ngomongnya ke drivernya? Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngomong biarkan aku turun, cara Mandarinnya itu 让我下车,让我下车. Jadi 让我itu artinya biarkan aku. Ya, biarkan aku 下车 turun. Jadi biarkan aku turun itu 让我下车,让我在这里下车. Biarkan aku turun di sini. Jadi begitu ya guys untuk beberapa cara basic mengenai kayak taksi atau menanyakan gitu. Nah, ini kosakata taksinya yang kita harus ketahui ya guys. Oke, next kita pasti tentunya mau nanya arah ya guys. Nah, gimana nih cara menanyakan kayak arah ya? Nah, yang pertama ini kita mau menanyakan bolehkah saya meminta petunjuk arah? Permisi, bolehkah saya meminta petunjuk arah? Gimana nih cara menanyakannya di bahasa Mandarin? Nah, kita bertanya dengan kayak gini. 不好意思，我可以向你问路吗? Nah, yang seperti kemarin yang kita pelajari ini, 不好意思 itu apa artinya? Selain dari maaf, juga memiliki arti permisi. Nah, jadi permisi itu artinya 不好意思. Nah, 不好意思 permisi. Bolehkah saya meminta petunjuk arah? 我可以向你问路吗? Bolehkah saya itu artinya 我可以 kayak 我 itu saya, 可以 itu boleh, 向你向你 artinya meminta sesuatu dari orang yang ditujui kayak kamu gitu. 向你问路吗? 问路 itu artinya menunjukkan arah. Dan ini yang di belakang ini artinya pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya digabung, bolehkah saya meminta petunjuk arah? 我可以向你问路吗? Apakah aku boleh meminta petunjuk arah dari kamu? Nah, itu kalau misalnya translate secara langsung ya. Jadi kalau digabung semuanya jadinya 不好意思,我可以向你问路吗? Nah, ini cara sopan ya guys untuk meminta petunjuk arah. Karena yang pertama itu 不好意思 itu permisi atau maaf itu dapat digunakan sebelum pertanyaan lain ya. Jadi biar dikasih impressionnya itu menanyakan arahnya itu biar lebih sopan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau respect sama lain harus eh, mengatakan 不好意思 dulu baru menanyakan arah ya. Nah, next kalau misalnya kalian eh, tersesat ya kayak di jalanan atau apa dan kalian mau kasih tahu ke orangnya aku tersesat nih, tapi harus berbicara bahasa Mandarin. Nah, gimana nih cara mengatakannya? 我迷路了，我迷路了. Nah, 我迷路了 ini 我 itu aku. Aku itu 我 ya. Tersesat itu 迷路, 迷路. Dan le itu le itu adalah kayak present tense-nya kayak English ya. Jadi yang sekarang ini kayak aku sekarang lagi tersesat gitu kesannya ya. Jadi aku tersesat itu gimana cara ngomongnya? 我迷路了. Nah, ini adalah frasa lain yang mungkin ingin Anda gunakan ya kalau misalnya kalian mau minta petunjuk ke orang kayak aku lagi tersesat nih. Atau mungkin ada orang yang bakal menanyakan Anda atau yang ingin membantu Anda. Pasti orangnya menanyakan ini, apakah Anda tersesat?
Nah, orangnya pasti mengatakan ni milu le ma? Ni milu le ma? Ni itu artinya kamu. Milu le, tersesat. Ya, milu itu tersesat. Ma itu menandakan pertanyaan atau kayak apa gitu ya. Jadi ni milu le ma kalau digabung itu jadinya apakah Anda tersesat? Ya. Jadi ini untuk kalau misalnya kalian tersesat ya di jalan atau gimana, ya kasih tahu 4 kata ini orangnya pasti ngerti. Oh, oke kamu udah tersesat. 我迷路了, gitu ya. Oke, next. Kita masih di arah ya. Eh, kalau misalnya kalian ingin bertanya permisi di mana tempat ini. Nah, gimana nih cara menanyakannya? Nah, kalian yang pertama, yang kemarin kita ngomongnya 请问. 请问itu artinya permisi mau menanya gitu. Maaf, saya mau menanya, kayak bertanya. Bla bla bla, 在哪里? Bla 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 ini kalian bisa memberikan lokasi ya yang kalian ingin tujui. 在哪里? Itu artinya apa yang kemarin? Di mana ya. Jadi 请问在哪里？请问 bla 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 在哪里? Artinya permisi atau maaf ingin bertanya di mana tempat ini atau ini di mana? Di mana tempat ini? Ya, jadi Anda dapat menggunakan pola pertanyaan ini untuk menanyakan letak suatu tempat ya, seperti lokasi yang Anda ingin ditujui kayak di dalam kalimat gitu. Jadi contoh ya, contoh kalimat yang Lause berikan, gimana museumnya? Nah, gimana cara bacanya? Seperti tadi, 请问博物馆, 博物馆 itu museum ya. Jadi ini sekedar contoh aja. 请问博物馆在哪里？请问博物馆在哪里? Permisi, di mana museumnya? Atau next ada kayak di nama jalan ya. Di mana jalan Heping? Nah, gimana cara bacanya? 请问和平路在哪里? Lu itu artinya jalan. Ya, di bahasa Mandarin, lu itu artinya jalan. Jadi, di mana jalan Heping? 请问和平路在哪里? Jadi begitu ya tanyanya. Eh, nanya ke orangnya, 请问 bla 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 在哪里 ya, guys, harus ingat ya. Nah, 请问 dapat digunakan sebelum sesuatu yang ingin Anda tanyakan agar lebih sopan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menanyakan apa, kalian harus tanya 请问 dulu guys ya. 请问 permisi, bolehkah saya bertanya ini di mana? Bla 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 在哪里? Atau kalau misalnya di Cina ya, di daerah yang lebih utara kayak di Beijing itu kebanyakan orang eh, ada Houyin atau ada dialek ya. Jadi mereka lebih menggunakan nar, nar untuk letak sesuatu, menanyakan letak sesuatu. Di mana? 在哪里？在哪儿？ Jadi nar itu juga artinya di mana gitu ya. Ya, ini cuman basic fun fact doang guys. Kita next. Ya, masih di tentang arah ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menanyakan, apakah Anda tahu cara menuju ke tempat ini? Gimana nih cara mengucapnya di bahasa Mandarin ya? Nah, kalian bisa lihat di sini. 你知道怎么去 bla 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 lokasi ya guys. Ma, 你知道怎么去 bla 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 ma. Nah, jadi 你知道 itu artinya kamu tahu 怎么去 怎么 itu cara, 去 itu menuju atau ke, bla 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 itu lokasi, dan ma itu pertanyaan ya, seperti tadi, kayak apa atau pertanyaan selainnya. Nah, jadi 你知道吗? Apakah Anda tahu? 你知道怎么去 bla 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 吗? Apakah Anda tahu cara menuju ke tempat ini? Ya, tempat terserah kalian bisa masukin kayak tempat apa kayak contoh 学校, sekolah atau dan lain-lain.
Itu bisa ya, 你知道怎么去 bla 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 ma. Nah, contohnya ya, contoh kalimatnya itu bisa di bawah ini ya. Apakah Anda tahu bagaimana cara menuju balai kota? 你知道怎么去市政府吗? Ini cuman contoh aja ya guys. Mungkin beberapa kosakatanya yang di sini agak advance. Yang penting kalian tahu gimana cara bertanyanya dulu ya. 你知道怎么去 lokasi kalian yang ingin bertanya tambah ma. 你知道怎么去这个地方吗? Ya, begitu ya guys. Oke, next. Kalau misalnya kita mau menanyakan bagaimana nih cara pergi ke tempat ini. Nah, seperti yang tadi, tapi yang lebih singkat ya, guys. Ini cara mengucapkan ini lebih singkat ya daripada tadi. Nah, lebih informal sedikit ya. Gimana nih cara ngomongnya? Bla bla bla, 怎么去？怎么去 itu artinya apa? 怎么 itu artinya juga memiliki arti bagaimana atau cara ya, bagaimana cara untuk sesuatu ya. 怎么去itu artinya pergi. Jadi 怎么去 itu artinya bagaimana cara pergi ke tempat tersebut ya. Jadi di depannya 怎么去 harus ada lokasi yang kalian ingin tujui ya. Contoh bisa yang tadi restoran itu 饭馆. Jadi cara menanyakan bagaimana cara pergi ke restoran. 饭馆怎么去? Nah, itu boleh ya, guys. Nah, ini tuh cara menanyakan dengan kalimat yang paling singkat ya guys di antara semuanya ya. Nah, seperti yang Laos kasih contoh di bawah ini, ada bagaimana cara menuju ke stasiun kereta api. 火车站怎么去？火车站怎么去？ Nah, kalau misalnya kalian ingin eh kalau misalnya itu kadang bisa jalan kaki, juga bisa kayak nyetir mobil atau pakai kayak angkutan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian jalan kaki di suatu tempat, kebanyakan kalian harus mengganti pergi dengan kalimat yang berjalan. Ya, kebanyakan diganti dengan kata ini, kosakata ini. Bacanya gimana, Laoshi? Bacanya 走, 走, 走 itu artinya berjalan. Jadi artinya seperti kayak kalian bagaimana ya bukan cara berjalan kaki ya. Ini 走 itu juga artinya 怎么走 itu juga artinya arahnya gimana nih cara perginya gitu. Cuman untuk kalimat ini doang aja ya situasinya. Kalau misalnya kalian berjalan kaki, 这个地方怎么走 itu bagaimana cara ke tempat ini gitu. Contoh ya, bagaimana cara ke tempat ini, bagaimana cara pergi atau berjalan kaki ke galeri seni. Kalian bertanyanya, 艺术馆怎么走? Jadi bla 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 怎么走. Jadi mirip ya sama yang di atas 怎么去, 怎么走. Cuman 怎么去 ini lebih general. Jadi semua situasi bisa dipakai. Berjalan kaki juga bisa dipakai ya untuk 怎么去. Atau kalau misalnya 怎么走 itu cuman di limit doang. Cuman bisa untuk pejalan kaki doang ya. Kalau misalnya kalian berjalan kaki ke suatu tempat doang ya. Jadi untuk ini ya. ここに来てもらった4件だが、王宮から塩の伝達があったのだ。Oke, next. Kita ke 国内では masuk di arah ya. Oke, mana tempat ini yang terdekat? 文字の際には Gimana nih cara? Maaf ada yang buka mikrofon ya. 国も貴族も手出ししてこないということです。 Tolong di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau misalnya kalian mau menanyakan di mana nih suatu tempat yang terdekat. Contoh, kalau misalnya kalian lagi di emergency dan kalian ingin menanyakan hospital, rumah sakit, di mana yang terdekat. Nah, gimana nih kalian mengucapkan, kayak bertanya ke driver atau ke orang gitu ya. Nah, terdekat itu kalau di bahasa Mandarin itu 最近.
Ya, seperti yang kita belajar kemarin ya, 最近 itu artinya terdekat, dekat-dekat gitu. 在哪里 itu di mana. 最近的itu bisa objek ya, jadi kayak tempat gitu. 最近的 tempat, lokasi yang kalian mau tujui, 在哪里 di mana. Jadi kalau ditanya di manakah tempat ini yang terdekat, 最近的 bla 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 在哪里。最近的 bla 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 在哪里。Jadi ingat ya, ini berguna ya guys, kalau misalnya kalian nggak tahu tempatnya dan kalian itu harus pergi ke suatu tempat tuh dengan cepat atau emergency gitu ya untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya itu yang pasti kebanyakan itu di mana rumah sakit terdekat atau toko serba ada yang terdekat gitu. Nah, gimana nih cara bacanya Lause? Kalau misalnya kalian mau menanyakan di manakah toko serba yang terdekat ya. Maaf ini typo. Jadi bacanya itu 最近的便利商店 atau 便利店 ya. 便利店在哪里? Atau kalau misalnya lebih general lagi, kalau misalnya kalian mau bertanya di mana nih rumah sakit itu bahasa Mandarinnya apa? Nah, rumah sakit itu bahasa Mandarinnya 医院。医院. Jadi, kalau misalnya kalian mau nanya di mana rumah sakit terdekat, 最近的医院在哪里？最近的医院在哪里？Jadi ingat ya, kalau misalnya eh, kalau misalnya kalian mau pergi ke tempat yang terdekat tapi kalian nggak tahu, begini ya cara menanyakannya. 最近的 bla 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 在哪里? Ya, jadi begitu. Oke, next. Seperti yang tadi, kata-kata yang mirip, selain itu ada, apakah ada tempat ini, kayak tempat di dekat sini. Jadi mirip ya sama yang tadi, yang terdekat. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya kayak nggak yakin ya, kalau misalnya ada tempat yang ingin kalian tuju, kalian bisa bertanya seperti gini. 这里附近有 bla 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 吗？这里附近有 bla 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 吗？ Jadi 这里附近 itu 这里 itu di sini, 附近 itu di dekat. Jadi di dekat sini, 有 itu artinya ada. Jadi 这里附近有 bla 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 吗？ apakah ada apakah di dekat sini ada tempat ini gitu. Ya begitu ya. Kalau misalnya ditranslate langsung di bahasa Indonesia. Nah, contoh kalimatnya yang mungkin ditanya itu seperti apakah ada toilet umum di dekat sini? Nah, toilet kayak toilet umum ya di bahasa Mandarin tuh 公共厕所. 公共厕所. Jadi apakah ada toilet umum di dekat sini? Kalau di combine dengan yang tadi di atas bacanya itu 这里附近有公共厕所吗？这里附近有公共厕所吗? Jadi ingat ya guys, 附近 itu juga artinya di dekat sini ya. Juga berguna banget untuk mengetahui arah ya. Contoh, kalau misalnya kalian mau nanya apakah ada McDonald yang terdekat di sini, yang di dekat sini. 这里附近有麦当劳吗？这里附近有麦当劳吗? Ini sekedar contoh-contoh doang ya guys. Yang penting kita tahu gimana cara menanyakan sesuatu yang mungkin kalian nggak yakin ada nggak ya tempat ini di dekat sini. Jadi tanyanya 这里附近有 bla 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 吗? Oke? Oke. Nah, dan next kalau misalnya kalian mau menanyakan mengecek seberapa jauh jarak suatu tempat di lokasi. Nah, kalian tanyanya gimana? Seberapa jauh bla 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 dari sini? Bla 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 离这里多远? Bla 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 离这里多远? 离 itu 离这里 dari sini kayak jarak dari sini ya. 多远 seberapa jauh. Jadi kalau di Mandarin, kalau di combine lagi jadinya 离这里多远. Jadi contoh ya, kebanyakan kalau untuk lokasi
Contoh kalimat seperti di bawah ini. Seberapa jauh stasiun kereta api, kereta bawah tanah dari sini? Kalian nanyanya gimana? 地铁站离这里多远？地铁站离这里多远？ Nah, seberapa jauh stasiun kereta bawah tanah dari sini? Jadi begitu ya guys, kalau misalnya kalian mau menanyakan seberapa jauh ya tempat ini dari sini, dari sekolah, dari mana? 学校离这里多远？ bla 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 离这里多远？ Nah, itu untuk kalau misalnya kalian mau menanyakan jarak ya, jarak jauhnya ya guys. Nah, next kita akan menuju bab selanjutnya yaitu supermarket ya. Nah, kalau untuk ini kebanyakan kalau di supermarket di Cina itu pasti kelihatan apa aja ya. Yang pertama, kalian pasti kelihatan ada banyak ini, promo ini. Beli satu gratis satu. Nah, dan bahasa Mandarinnya itu apa, Laoshi? Mai song yi. Mai song yi. Jadi, mai itu artinya beli, i satu, song gratis atau memberikan dengan free ya. I satu. Jadi mai song i, beli satu gratis satu. Nah, kalau misalnya ada promo lain nih di Cina. Jadi promonya itu contohnya gini. Ada kata ini. 折 itu artinya diskon. Nah, tapi diskonnya itu bukan seperti presentase ya. Kalau misalnya di negara lain pasti ada kayak diskon 50%, ada diskon 10%, 20%. Nah, di Cina ini sistemnya ini beda ya. Itu artinya sih diskon. Tapi contoh ya, kalau misalnya Anda ingin ada yang mempromosikan paje. Nah, paje itu bukan artinya diskon 80%. Jadi bukan ya, tetapi itu artinya diskon 20% ya. Jadi pace, contoh ya yang tadi 8C, pace itu artinya itu kalian harus membayar 80% dari harga asli. Jadi beda ya guys, kalau misalnya contoh ada orang yang memberitahu pace itu artinya diskon 20% ya. Contoh lagi, ada yang lain lagi, 5折 diskon 50%. Ya, jadi ingat ya, pace itu bukan 80% ya, tapi itu 20%. Kalian masih harus membayar harga 80%-nya dari harga asli. Nah, ada lagi bla 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 beli dua seharga bla 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 renminbi. Ya, RMB itu mata uang Cina ya, renminbi. Atau kalian bisa langsung mengatakan yuan. Nah, yuan itu renminbi ya, mata uang Cina. Jadi beli dua seharga bla 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 yuan. Nah, contoh bla 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 yuan 2间. Liang kemarin itu apa? Jumlah kan? Jumlah untuk angka 2 ya. Jadi dua benda kayak beli dua itu harga bla 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 yuan. Jadi kayak contoh 10 renminbi atau yuan kayak beli dua seharga 10 renminbi. Gimana ngomongnya? 10 yuan 2间. 10 yuan 2间. Jadi mungkin ini nggak terlalu general ya, kayak cuman promonya yang paling banyak sih yang sering dikeliatin orang itu antara Mai Songi atau diskon ini ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang basic ya, kalau yang kalian masuk ke supermarket, penawaran khususnya itu gimana. Oke, next kita akan belajar frasa yang berguna untuk supermarket. Nah, contoh, kalau misalnya kalian mau menanya di mana nih kayak barang ini, ya di mana barang ini di supermarket. Nah, kalian gimana nih cara mengucapkannya? Nah, yang seperti tadi yang kita seperti mirip-mirip yang tadi taksi ya, kata-kata yang di taksi. Yang pertama kalian pasti menanyakan permisi, saya ingin bertanya, 请问, 请问. Terus di mana itu apa? 在哪里 atau 在哪儿? Ya, jadi ini yang tadi seperti yang kita pelajari.
请问 bla 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 在哪儿 ya 请问 bla 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 在哪儿 nah kalau misalnya kalian mau menanyakan berapa harganya seperti tadi mirip yang seperti tadi di taksi berapa ya harganya 多少钱多少钱 jadi kalau misalnya kalian ingin complete sentence ya berapa harga barang ini kayak permisi saya ingin bertanya berapa ya harga barang ini kalian bertanya dengan 请问这个多少钱请问这个多少钱 Nah, kalau misalnya kalian mau tanya nih, masih ada stok barangnya atau enggak? Kayak kalian nggak tahu, kayak kalian unsure, barang ini masih ada nggak ya? Atau masih ada stoknya nggak ya? Nah, kalian tanyanya gimana? Nah, langsung aja tanyanya dengan apa masih ada barang ini lagi, ya. 请问 itu pertanyaannya, kayak menanya bla 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 itu barang yang kalian ingin nanyakan. 还有还 itu masih 有 itu ada jadi 还有 masih ada 还有吗 masih adakah nah kalau digabung jadinya 请问 bla 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 还有吗 nah jadi ini untuk menanyakan apakah masih ada barang ini lagi ya nah kalau misalnya contoh kalian di supermarket ya kalian mau beli buah dan kalian mau menanyakan, bisa nggak tolong bantu memotongkan buah ini untuk saya? Ya, kayak bisakah Anda memotongnya untuk saya? Nah, gimana nih kalian mengucapkannya di bahasa Mandarin? Nah, kalian bisa menanyakan seperti gini. 可以帮我切一下吗？可以帮我接一下吗？可以 itu artinya bisa. 帮我 membantu saya. 切 itu memotong. 一下 itu seperti apa kemarin? Sebentar. Jadi 可以帮我切一下吗? Dengan pertanyaan ini kalau digabung jadinya bisakah Anda memotongnya untuk saya? 可以帮我切一下吗? Ya, ini untuk sekedar knowledge aja ya guys. Nah, kalau misalnya lebih advance lagi ya, kalau misalnya kalian mau menanyakan, bisakah Anda menimbang ini? Gimana cara menanyakan? Nah, kalian seperti yang tadi, 可以帮我, bisakah Anda membantu saya? Menimbang, itu bahasa Mandarinnya itu 称,称,可以帮我称一下吗? Atau 这个吗? 这个 itu ini. Jadi, 可以帮我称一下这个吗? Bisakah Anda menimbang barang ini? Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya nih, barang ini gimana nih cara membelinya gitu ke orangnya. Kalau misalnya kalian kayak beli makanan, gimana ya cara beli ini gitu. Kalian bisa menanyakan 怎么买?怎么买?怎么 itu bagaimana. 买 itu beli. Jadi bla 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 怎么买 itu bagaimana cara membeli barang ini. Barang yang kalian mau menanyakan ya. Bla 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 怎么买. Nah, kalau misalnya kalian mau nawar nih, ini bisa nggak ya lebih murah sedikit atau kasih diskon lah. Gimana nih cara ngomong ke sellernya gitu. Nah, kalian bisa menanyakan ini. 可以便宜一点吗?可以便宜一点吗? 可以 itu artinya bisa. 便宜 itu artinya murah. 一点 itu bisa kayak 便宜一点, murah sedikit lah atau lebih murah sedikit. Nah, kalau ditanyain dengan ma, pertanyaan jadinya 可以便宜一点吗? Artinya apakah bisa lebih murah atau kayak bisa nggak kasih diskon gitu ya? Jadi begitu guys, kalau misalnya kalian mau tanya, bisa nggak kasih harga yang lebih murah, jadi begitu ya. Oke, next kita kalau misalnya kalian ingin mencoba makanan.
Nah, ini gimana cara menanyakannya? 我可以试一下吗？我可以试一下吗？我可以 saya boleh 试 itu artinya mencoba. 试一下 mencoba sebentar. Dan ma itu pertanyaan. Jadi kayak bolehkah? Jadi 我可以试一下吗？ bolehkah saya mencobanya? Nah, jadi begitu ya kalau kalian ingin mencoba barang gitu, mencicip barang. Nah, pasti sellernya pasti menanyakan setelah kalian mencicipi barang tersebut, pasti dia tanya, bagaimana nih rasanya? Nah, dia bilangnya gimana? 味道怎么样？味道怎么样？Jadi 味道itu artinya rasa. 怎么样 itu bagaimana. Ya, jadi 味道怎么样 itu artinya bagaimana rasanya. Nah, ini mungkin agak advance untuk para pemula, tapi kalau misalnya kalian baca-baca lagi, ada banyak yang mirip-mirip ya, cuman ada beberapa kata yang diganti gitu, diganti-ganti. Jadi kayak memotong, menimbang gitu. Nah, jadi kalian nanti coba-coba review lagi ya. Nah, ini beberapa fun fact doang, kata ukur di Cina. Kalau misalnya berat, itu bahasa Mandarinnya 重量. 重量. Kalau gram, berapa gram? Gram itu ada dua ya, itu gongke atau gongjing gitu ya. Jadi kayak gongke itu bisa gram atau jing. Nah, jing itu 500 gram ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya ijin, satu jin itu 500 gram. Jadi ini beda ya guys. Nah, kalau kalian mau menanyakan 1 kilogram, itu kalian harus pakai kongjing 1 kilogram. Ya, jadi kalau sellernya bilang jin, itu artinya 500 gram. Tapi kalau misalnya dia ngomong kongjin, 1 kongjin, itu artinya 1 kilogram. Nah, ini cuman fun fact doang ya guys. Oke, kita sekarang masuk ke bab 7, yaitu bandara atau airport. Nah, kalau misalnya kalian travel, harusnya ada beberapa kosakata nih yang kalian harus tahu ya dari bandara dan keberangkatan. Nah, yang pertama itu pasti bandara. Bahasa Mandarinnya itu jichang. Jichang. Jichang itu artinya bandara ya, guys. Nah, kalau misalnya kalian mau penerbangan, gimana nih bahasa Mandarinnya? Bahasa Mandarinnya itu hangpan. Hangpan. Ya, hangpan itu artinya penerbangan. Nah, yang ini yang pasti yang paling important ya, tiket. Tiket pesawat. Gimana nih cara ngomong tiket pesawat? Itu bahasa Mandarinnya itu jipiao. Jipiao. Nah, jadi ini penting ya guys. Tiket pesawat itu jipiao ya. Ji itu feiji ya, yaitu kayak pesawat, dan piao. Piao itu adalah tiket. Jadi kalau tiket pesawat itu kalau digabung jadinya ji piao ya. Jadi ini penting banget ya guys. Kalau misalnya kalian kehilangan tiket atau gimana, kalian ngomong ji piao bujian loh ya. Jadi ji piao itu penting ya. Nah, next itu visa. Maaf, visa itu bahasa Mandarinnya apa? 签证. 签证. Kalau kalian masuk ke Cina ya, travel ke Cina pasti kalian dimintai visa gitu. Pasti ditanya 签证. Atau kalian pasti ditanya ini, visa masuk. Visa masuk. Ya, jadi visa masuk itu bahasa Mandarinnya apa, Laoshi? 入境签证, atau 入境证 gitu. 入境证. Ya, 签证 itu visa, tapi 入境 itu artinya masuk ya, kayak masuk ke daerah. Jadi kayak 入境证, 入境签证, nah gitu. 签证 itu artinya visa masuk. Maaf, ini agak typo ya. Jadi 入境 atau
atau lebih pendeknya lagi, kalian langsung kebanyakan orang ngomong rujing ka. Nah, rujing ka itu juga bisa masuk ya guys. Oke, nah kalau misalnya kalian mau tahu bahasa Mandarinnya nomor penerbangan, penerbangan itu apa ya bahasa Mandarinnya? Bahasa Mandarinnya itu hangpan hao. Nah ini maaf ya, ini salah harusnya itu gini ya, namanya apa? Intonasinya ke bawah gitu. Hangpan hao. Hangpan hao itu artinya nomor penerbangan. Penerbangan itu hangpan, hao itu artinya nomor. Jadi hangpan hao. Nah, kalau misalnya kalian ngomong kita udah masuk nih di gerbang keberangkatan. Nah, apa nih namanya apa bahasa Mandarinnya gerbang keberangkatan. Nah, kalian bahasa Mandarinnya itu tengjikou. Tengjikou. Jadi tengjikou itu adalah gerbang keberangkatan ya guys. Nah, terus yang important lagi boarding pass. Bahasa Mandarinnya apa nih boarding pass? Ya juga penting juga ya. Tengji pai. Tengji pai. Jadi tengji itu juga ada memiliki arti boarding ya. 我去登机了, udah boarding gitu. Jadi tengji pai, boarding pass ya. Tengji pai itu adalah boarding pass. Nah, kalau kalian di terminal keberangkatan itu bahasa Mandarinnya apa? Nah, artinya tao ta. Maaf, kedatangan ya. Kalau kedatangan itu apa? Tao ta. Tao ta. Atau kalau misalnya kalian udah berangkat atau keberangkatan, itu kalian ngomongnya chufa. Chufa. Jadi tao ta, kedatangan. Chufa itu keberangkatan, ya. Nah, kalau misalnya kalian mau menanyakan nih di gedung terminal mana ini? Nah, gedung terminal itu bahasa Mandarinnya Hou Ji Lou. Hou Ji Lou. Ya, jadi Hou Ji Lou itu adalah gedung terminal. Nah, dan ini yang satu ini lebih general lagi ya untuk sehari-hari kalau misalnya ada lift. Nah, lift bahasa Mandarinnya apa? Dianti. Eskalator ya. Dianti. Nah, itu juga namanya apa? Kata-kata yang penting juga ya kalau misalnya kalian masuk di bandara gitu. Jadi ini adalah beberapa kosakata umum ya yang kalian mungkin bakal notice kalau misalnya kalian di bandara atau keberangkatan di Cina ya. Nah, oke, jadi kita next ke halaman berikutnya. Nah, daftar ungkapan bandara Tiongkok. Nah, jadi untuk ini ada beberapa perkataan yang mereka bakal nanya kamu atau menyuruh kamu. Contohnya itu seperti, halo, tolong tunjukkan tiket penerbangan dan paspor Anda. Nah, pasti orang-orang bakal menanyakan itu ya. Jadi, mereka bakal ngomongnya gimana nih di bahasa Mandarin? 您好，请出示你的机票和护照。您好，请出示你的机票和护照. Jadi ini tuh beberapa ini tuh cuman kayak agak advance benar, cuman biar tahu aja kalau misalnya nanti ada orangnya bakal ngomong apa aja kalau misalnya kamu udah di sana gitu. Dan kalau misalnya setelah dia ngomong 您好，请出示你的机票和护照. 您好, halo, 请出示, tolong tunjukkan 您的机票, tiket penerbangan kamu, 和 dan paspor. 护照 itu paspor ya. 您的机票和护照, tiket penerbangan dan paspor Anda. Ya, jadi ini untuk kalau misalnya dia tanya, tolong tunjukkan paspor sama tiket penerbangan kamu. Nah, terus kamu gimana nih cara menjawabnya? Nah, kamu bisa menjawab dengan
这是我的护照和机票。这是我的护照和机票. Itu adalah artinya memiliki arti ini paspor dan tiket pesawat saya. Ya, 这是 ini 我的护照和机票, paspor dan tiket pesawat saya. Ya. Dan kalau misalnya kalian mau ditanyain, kalian mau check in nggak? Ada beberapa bagasi yang mau di check in nggak? Dia pasti mengatakan kata ini. 您有行李要托运吗？您有行李要托运吗？Nah, 托运 itu artinya check in ya, check in kalau di pesawat ya. 行李 itu artinya bagasi ya. 您有 kamu punya 行李 bagasi, 要 yang mau, 托运 check in, 吗？ Jadi kalau di translate langsung tuh kamu punya bagasi yang mau di check in kah? 您有行李要托运吗? Jadi dia pasti ditanyain gitu. Dan yang terakhir yang pasti mereka sering bicarakan, kasih tahu, ini tiket Anda, paspor, dan boarding pass. Waktu keberangkatan Anda jam sekian dan nomor gerbang Anda adalah sekian gitu nomor ini. Yang seperti yang tadi kita pelajari di kosakata yang di depan, tinggal semuanya digabung aja ya. Nah, seperti ini tiket, 这是您的机票, paspor, 护照, dan boarding pass 和登机牌. Waktu keberangkatan tadi apa? Keberangkatan itu 登机. Waktu itu 时间. Jadi 登机时间itu artinya waktu keberangkatan. Anda adalah sekian dan nomor gerbang Anda. Nah, nomor gerbang tadi apa? 登机口 di sekian. Jadi ini untuk cuman ditambah-tambahkan aja, semuanya digabung aja kosakata yang tadi kita belajar jadi satu kalimat ini ya. Jadi ini untuk sekedar informasi aja ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tanya di mana nih area untuk pengambilan bagasi atau di mana kayak tempat ini. Nah, kalian bisa tanya, 请问行李提取在哪里？请问行李提取在哪里? Jadi, 请问, permisi, saya mau bertanya, 行李 itu bagasi, 提取 itu pengambilan bagasi. 行李 itu bagasi, 提取 itu mengambil. Jadi kalau digabung tuh pengambilan bagasi. 行李提取在哪里? Di mana ya? Dan next, kalau misalnya kalian mau bertanya nih, di mana nih tempat imigrasi, gimana cara menanyakan ke orangnya? Kalian pasti permisi dulu ya, pasti permisi saya ingin bertanya. 请问 tempat imigrasi, bahasa Mandarinnya itu apa? 边防检查. 边防检查. Jadi tempat imigrasi itu 边防检查在哪里? Itu di mana? Jadi yang seperti tadi kita pelajari 请问 bla 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 在哪里 ya. Jadi ini untuk sekedar informasi aja. Kalau misalnya kalian mau nanya area pengambilan bagasi itu 行李提取. Kalau misalnya kalian mau nanya tempat imigrasi itu 边防检查. Jadi tinggal digabung yang seperti yang tadi kita pelajari grammarnya 请问 bla 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 在哪里. Nah, ini udah jadi komplit satu kalimat ya untuk pertanyaan. Kalau misalnya kalian mau menanyakan tempat ini, tempat imigrasi di mana, tempat pengambilan bagasi di mana. Ya, jadi begitu ya guys. Oke, next kita di bab 8 yaitu memesan makanan, ordering food. Nah, memesan makanan kayak di bahasa Mandarin kayak online food itu translatannya itu 外卖 ya. Jadi 外卖 itu artinya pesan antar ya. Jadi 外卖 itu ya juga bisa bisa melalui situs web kayak aplikasi. Nanti ada beberapa aplikasi ya yang nanti Laosi akan kasih tahu kalau misalnya di Cina aplikasi untuk pesan antar makanan, 外卖 itu gimana, dan kayak bisa melalui telepon, atau juga bisa datang ke restoran, atau memesan gitu ya. Nah, ini adalah 外卖 ya, cuman sekedar beberapa fun fact doang ya.
Nah, sekarang kita lihat di frase yang sering digunakan untuk memesan makanan online. Nah, harusnya sih ini jarang banget ya sekarang di Cina kalau misalnya kalian mau nanya gini. Tapi kalau misalnya kalian order di restorannya langsung, kalian nelpon, gimana nih cara ngomongnya atau eh, bertanya gitu. Yang pasti pertama, halo saya ingin memesan makanan untuk dibawa pulang. Ya, jadi pertama kalian pasti bicara nin hao. Ingat ya, kalau sopan itu harus pakai nin, bukan ni ya. Jadi nin hao, halo, wo yao, saya ingin jiao, memesan wai mai. Memesan makanan ya. Pokoknya wo yao jiao wai mai, saya ingin memesan makanan atau order kayak online gitu. Dan kalian pasti kasih tahu alamat saya di mana-mana-mana gitu ya, di bla bla bla. Nah, seperti tadi yang di taksi mirip-mirip ya. Qing song dao bla 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 bla. Nah, ini cuma sekedar contoh aja ya guys. Ini seperti alamat saya di Jalan UI nomor 185. Jadi kalian mungkin kasih tahu Qing song dao 515号. Nah, seperti 请送到 bla 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 bla. Alamat saya di bla 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 bla. Ya, terus kalian pasti akan kasihkan nomor telepon Anda. Jadi nomor telepon mau kasih tahu nomor telepon Anda itu gimana? 我的电话号码是我的电话号码是 ya 我的 saya milik saya 电话 telepon 号码 itu nomor. Jadi 电话号码 itu artinya nomor telepon. Jadi 我的电话号码是 bla 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 bla. Nomor telepon saya adalah ya terserah gitu ya nomor telepon kalian. Nah, kalian pasti juga nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan atau masih berapa lama ya bisa datang gitu. Kalian akan bertanya, 要多久才能到？要多久才能到？要多久 seperti tadi berapa lama? 才能到 waktu yang dibutuhkan untuk datang kayak datang segera langsung ya. 要多久才能到? Kalau kalian mau tanya, masih berapa lama nih eh kayak pesan antarnya. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya, apakah pesanan Anda itu udah dalam perjalanan? Kalian nanyanya gimana? 我的外卖送了吗？我的外卖送了吗? Apakah pesanan Anda sedang dalam perjalanan? Pesanan saya sedang dalam perjalanan. 我的 milik saya, 外卖pesanan ya. 送了, 送 itu 送了吗? 送 juga memiliki arti sudah di dalam perjalanan atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya pesananku udah ada di perjalanan atau enggak? 我的外卖送了吗? Udah di perjalanan kah? 送了吗? Ya, jadi ini ya beberapa kata yang mungkin general ya untuk memesan makanan online. Nah, oke, kita sekarang di eh, beberapa kayak rekomendasi aplikasi doang ya, yang Lause mungkin kasih tahu kalian di mana aplikasi apa nih yang sering kelihatan yang sering digunakan di Cina ya. Nah, yang pasti pertama itu WeChat ya, Weixin. Nah, WeChat itu bahasa Mandarinnya apa? Weixin ya. Jadi Weixin itu eh sebenarnya Weixin itu seperti ya pokoknya untuk message itu juga bisa dan untuk pembayaran itu juga bisa. Kebanyakan itu orang berkomunikasi dengan orang ya seperti lainnya Indonesia. Nah, itu dengan Weixin. Ya, tapi Weixin itu juga ada banyak fitur-fiturnya ya. Juga bisa buat kayak message orang atau seperti eh Twitter gitu biar kayak ngepost kayak moments gitu. Weixin juga bisa digunakan untuk pembayaran atau pesanan apa itu bisa. Kayak Weixin Zhifu, pembayaran Weixin ya. Jadi setara dengan WhatsApp plus
Taobao, Facebook plus Instagram ya. Jadi Weixin itu sangat eh, sangat convenient untuk dipakai ya, dan dipakai ya semua orang di sana, orang lokal pasti memakai Weixin, aplikasi ini ya. Jadi ini yang pasti paling general. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian pernah dengar, harusnya ini juga paling general nih. Kalau misalnya belajar online di Cina, nah itu kalian pasti pertama mikirnya itu apa? Taobao. Ya, jadi Taobao itu aplikasi eh, kayak aplikasi belanja online ya, yang di Cina ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin kayak online shopping atau gimana, bisa ya berbagai barang gitu ya, bisa di Taobao. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin barang elektronik ya, kayak barang yang lebih mahal gitu, kayak komputer, ponsel, atau gimana, Taobao itu kurang direkomendasikan, karena itu general ya. Eh, di- yang paling direkomendasikan untuk barang-barang yang seperti yang nggak mahal atau elektronik itu, kalian bisa menggunakan JD.com ya, JD, Jingdong, JD, juga aplikasi eh, online, belanja online ya di Cina, karena lebih proses verifikasinya penjualnya mereka itu lebih bagus daripada di Taobao ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin memesan makanan, kebanyakan di mana? Nah, pasti kebanyakan itu pasti harus install ini, aplikasi ini, yaitu Meituan. Meituan. Nah, Meituan itu bukan cuma mengirim makanan doang ya. Ada beberapa layanan lain juga di dalam aplikasi ini. Bisa mengirim makanan, bisa membeli kayak tiket bioskop atau memesan kayak hotel atau tiket kereta api, semua bisa di Meituan juga ya. Jadi layanannya yang di dalam ini, fitur-fiturnya nggak cuman eh, pengiriman makanan, juga bisa fungsinya itu juga bisa banyak ya. Nah, yang seperti tadi Lars kasih tahu, JD.com atau JD ya, yang sekarang itu aplikasi belanja online ya, seperti Taobao, yang pasti yang cocok untuk barang-barang yang lebih mahal ya, contoh kayak elektronik dan apa, itu bisa lebih aman ya di JD di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin kayak peta, mau tahu kayak peta atau seperti Google Maps gitu, sayangnya ya kalau Google Maps di Cina nggak terlalu fungsinya nggak terlalu baik ya kalau misalnya pakai Google Maps. Kebanyakan nih orang bakal pakai ini, Kau De Ditu. Bisa pakai Baidu Map juga, cuman di sini contohnya juga ada Pak Kau De Ditu, yaitu A-Maps ya, salah satu aplikasi yang terbaik ya di Cina ya. Nah, nah aplikasi selanjutnya yaitu Ele.me. Itu sama seperti yang tadi, Meituan, yang pengiriman makanan. Ya, kalau untuk Ele.me itu kalian bisa memesan makanan dari berbagai pilihan restoran, dan ya juga bisa pakai aplikasi ini ya kalau misalnya kalian mau ingin eh, online food gitu. Nah, dan ini yang paling general selain WeChat. Nah, kalian pasti bayarnya lebih banyak dengan menggunakan eh, aplikasi ini, yaitu Alipay. Yaitu bahasa Mandarinnya 支付宝. 支付宝. Jadi Alipay adalah aplikasi pembayaran utamanya di Cina ya. Dan Alipay diperlukan untuk menggunakan kayak Taobao dan aplikasi lain. Kalau misalnya untuk pembayaran, kebanyakan juga harus melewati Alipay. Ya, jadi Alipay aplikasi pembayaran utama yang di Cina ya. Nah, next itu seperti eh, kalau misalnya kalian ingin memesan kayak berbagai macam taksi, nah kalian di mana nih pesannya? Kayak contoh kayak Grab atau kayak nge-Grab itu di mana ya? Nah, ini nama aplikasinya itu Titi atau Titi Cuxing. Titi Cuxing ya, Titi. Nah,
atau Didi ya, kalau mungkin intonasinya beda ya. Ya jadi di Didi Chuxing itu kalian kayak seperti semacam kayak Grab gitu. Kalau misalnya kalian mau berbagai macam taksi atau kayak Uber gitu, ini pakai Didi Chuxing ini sangat convenient banget ya. Dan next aplikasi yang kita bakal sering pakai sebagai foreigners, sebagai orang luar negeri pasti Translate ya. Pasti pakainya itu Translate. Ya. Kalau untuk mentranslate kayak dari bahasa Cina ke bahasa yang lain pakai itu Translate ini paling cocok ya. Jadi itu Translate adalah seperti Google Translate tapi lebih baik untuk bahasa Mandarin ya gitu. Nah, terus yang kalian pasti menggunakan banyak itu VPN. Ya, di Cina pasti kita pakai VPN ya guys, karena kebanyakan itu eh, situs-situs luar negeri itu diblokir ya di Cina. Jadi VPN itu juga juga penting ya. Jadi ada banyak tipe VPN. Yang penting kalau misalnya kalian mau masuk HP kalian tuh dari luar negeri, pasti kalian harus pakai VPN buat bisa buka situs web yang di luar negeri yang internasional ya. Oke, next langsung cuma singkat doang aja kamus online dictionary yang kita sering pakai di Cina ya. Nah, yang pertama itu pasti kalian eh, yang langsung paling rekomendasi itu Pleiko. Ya, jadi Pleiko ini ya yang paling eh, general ya yang dipakai untuk kayak kamus-kamus itu. Jadi kalian bisa menerjemahkan kosakatanya dari bahasa Inggris, bisa ketemu bahasa Mandarinnya itu apa, atau kalian ketik intonasinya atau pinyin-nya, kalian langsung bisa muncul eh, kata-kata tersebut. Kalian juga bisa masukin kayak karakter pinyin atau tulis tangan. Nah, itu pasti nanti ketemu, oh ini gimana cara bacanya, ini artinya apa eh, kata tersebut. Nah, juga bisa pakai opsi audio, kalian bisa ngerekam, terus nanti mengucapkan kata, nanti artinya juga bisa keluar, ya, begitu ya, atau tulisannya. Nah, jadi Pleco ini juga sangat general ya, kalau buat kamus-kamus, apalagi untuk orang luar negeri. Ya, jadi untuk semua dari bab 1 sampai bab 10 pembelajarannya itu semua ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita mulai lagi dengan sesi fun games ya, sesi kedua ya guys. Nah, eh, untuk sesi fun games ini Lause cuma mempunyai 8 pertanyaan ya. Jadi sekarang eh, nanti ada beberapa pilihan ganda. Nah, nanti kalian tolong type your answers in the chat box. Tolong type ya jawaban kalian di chat box ya. Please tolong aktif ya guys. Uh, Lause kepingin lihat kalian seberapa dengar ya yang tadi Lause udah ajarkan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Oke, udah ready? Oke, Lause ready ya? Oke guys. Untuk pertanyaan pertama, taksi dalam bahasa Mandarin itu apa? Waduh, Lause belum kasih itu ya pin in ya. Oke, harusnya sih tahu ya. Oke, udah siap ya. Oke, taksi dalam bahasa Mandarin apa? Ini yang Lause sudah berkali-kali kelihatan sih ini dari di bab yang awal. Oke, banyak yang jawab A ya. Oke, harusnya sih ya 4 orang jawab A. Harusnya sih bener ya. Soalnya mayoritas sih ya mengikuti mayoritas harusnya benar ya. Apakah taksi itu cucu? Ya benar, taksi adalah cucu guys. Jadi ya cucu itu taksi ya guys. Good job ya untuk pertanyaan pertama. Ya mungkin nanti pertanyaan selanjutnya mungkin lebih susah. Siapa tahu. Oke, next. Question number 2. Bagaimana cara mengatakan mengemudilah dengan pelan dalam bahasa Mandarin? Ayo guys, yang tadi dengar harusnya sih tahu sih. Oke, ada yang jawab D. Mandian kai che. Apakah benar? Oke, ada yang jawab D. Yang lain, selain yang jawab D, ada jawaban apa lagi? Bisa?
Oke, masih jawab D ya. Ya, mungkin semuanya mendengar ya yang tadi Lause ngajarkan. Ya, jadi apakah mengemudilah dengan pelan itu adalah mandian kaiche? Kita lihat jawabannya. Benar guys, mandian kaiche. Jadi mandian itu pelan-pelan, kaiche itu mengemudi. Jadi mengemudilah dengan pelan ya, mandian kaiche. Oke, next question. Ayo, arti promosi 6折 di Cina itu apa? 6折. Nah, 折 itu apa tadi guys? Ya, yang tadi langsung kasih tahu 折 itu sama diskon itu ada perbedaannya apa? Ya, nanti kalian lihat ya. Ayo, 6折 itu apa artinya guys? Yang tadi dengarkan harusnya tahu nih. Masih belum ada yang jawab ya. 6折 itu apa? Duh, lupa ya. Oke, ada yang jawab C. Oke, C. Ya, oke, C. Oke, PMC. Ya, apakah 6折 itu beneran diskon 40%? Rasanya kalian mendengarkan ya, karena jawabannya benar, diskon 40% ya. Jadi itu kalian harus membayar dengan harga asli ya. Jadi 6折 itu kalian harus membayar 60%. Jadi diskon 40% ya jawabannya. Oke, next question number 4. Bagaimana cara menanyakan berapa harganya dalam bahasa Mandarin? Ayo, ini harusnya ini loh kasih yang paling general nih. Yang nggak terlalu paling general ya. Ada dua yang paling general sih eh di sini. Ayo, bagaimana cara menanyakan berapa harganya? A. Ya, A ya. Oke. Oke, A. Jadi banyak mayoritas juga bingung tulisannya. Maaf ya. Langsung lupa kasih itu pin in untuk ini. Ya, maaf ya. Jadi kita lihat dulu ya apakah benar ya. Ini cara bacanya A ini 请问这个多少钱？多少钱 harusnya udah kelihatan banget nih. Ya benar, A jawabannya. 请问这个多少钱？请问 itu apa tadi? Permisi, saya ingin bertanya. 这个 itu barang ini. 多少钱? Berapa harganya? Jadi berapa harganya itu udah pasti 多少钱 ya guys. Jadi 请问这个多少钱? Permisi saya ingin bertanya berapa harganya barang ini ya. Jadi A itu benar. Oke. Maaf ya Laus lupa kasih itu pin in ya, intonasi. Tiket dalam bahasa Mandarin itu apa? Ini Laus bacain aja. A itu 登机牌, B itu 机票, C itu 签证, D itu 电梯. Ayo, tiket dalam bahasa Mandarin itu apa? Harusnya tadi Laus sudah nekanin ini paling penting nih. Kalau misalnya ini hilang, kalian bisa tanya ini tiket harusnya udah kelihatan sih. Oke, banyak yang jawab B ya. Nah, jadi B itu benar nggak ya? 机票. Ya, benar guys. 机票, tiket pesawat ya. 票 itu tiket, 机 itu 飞机, yaitu pesawat. Jadi, tiket pesawat 机票. Oke, next. Kita punya 3 pertanyaan lagi. Question 6. Bagaimana cara menanyakan permisi di mana tempat imigrasi? Rasanya susah banget guys. Langsung kasihnya yang paling susah, yang paling susah ya ini. Nah, yang mana yang kalian mikir ada beberapa yang similar ya harusnya di jawaban ini. Jadi harusnya yang similar sih nggak masuk ya. Ada yang jawabannya C. Yang mana yang kalian mikir-mikir kayak yang paling unik sendiri itu yang mana? Ada yang jawab C? Oke, C. Ini semua ini beneran mendengar atau mengikuti mayoritas? Iya, ya oke. Jadi ya moga-moga itu C ya. Apakah C itu benar? Kalian ikutin orang yang di depan jawabnya C itu benar atau enggak? 请问边防检查在哪里? Apakah benar?
Iya, benar guys. Pianfang Jiancha itu tempat imigrasi ya guys. Sorry ya, langsung kasih yang paling unik sendiri. Harusnya sih kelihatan sih yang mana yang paling nggak similar sendiri, itulah jawabannya. Oke, next. Question 7. Apa arti dari 我的外卖送了吗？我的外卖送了吗？ Nah, artinya apa? 我的外卖送了吗？ Ini agak deket ya artinya ya. Agak similar nih bahasa Indonesianya ya. Jadi jawaban yang mana nih yang paling benar? Oke, jawabannya A. Ada yang A lagi. A. Ya, apakah A ini benar ya? Harusnya sih kalau ya benar sih. Soalnya mayoritas sih jawabannya itu sih. Jadi apakah benar jawabannya 我的外卖送了吗? Apakah pesanan Anda sedang dalam perjalanan? 对了, benar. Ya, jawabannya jadi A ya. Apakah pesanan saya sedang dalam perjalanan? 我的外卖送了吗? Ya, 送了吗 itu artinya udah di delivery enggak? Udah deliver enggak? Udah dalam perjalanan enggak? Nah, 送了吗 itu artinya itu ya. Oke, pertanyaan terakhir guys. Harusnya ini paling gampang sih. Enggak terlalu paling gampang sih. Apa arti dari 航班号? Ayo, 航班号. Tadi Laosu ada kasih tahu 航班 itu apa artinya, hao itu apa artinya ya. Oke, jadi 航班号 itu artinya ada yang jawab C. Bener nggak ya C ya? Question terakhir loh, nanti kalau kalian benar semua, good job loh. Oke, satu jawabnya C. Yang lain B. Tuh ada yang jawab B. Aduh, ini 航班号. Atau yang lain ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, yang lain bisa coba-coba. Oh, ada yang ganti ya jawabannya C ya. Oke, jadi kita lihat aja ya langsung ya. Hang Pan Hao itu nomor penerbangan kah? Iya benar, nomor penerbangan ya. Yang tadi jawab B, tiba-tiba jawab C itu kenapa? Bener kok ya jawabannya ya. Nomor penerbangan ya C ya. Nah, sekian ini. Thank you guys for playing the fun games. Sekian ini materi yang Laosu sampaikan. Saya berikan stage-nya ke MC lagi ya. Thank you so much guys sudah partisipasi dalam fun games-nya. Thank you Kak Angel buat pembelajarannya. Kami juga mau infoin bagi teman-teman, jangan takut kok misalnya kalian miss something part dari pembelajarannya, tapi aku harap enggak ya, kalian semua kan dengerin. Ini semuanya dari yang bahasa Korea dan bahasa Mandarin, kami akan upload di YouTube Zoom-nya, dan kalian juga udah dapatkan bookletnya, yaitu PPT-nya di grup peserta. Nah, kita juga menyediakan sertifikat untuk peserta yang mengikuti acara ini dari hari kemarin dan hari ini, dan bagi peserta yang udah mengisi form evaluasi. Untuk menutup acara, saya juga mau kembali lagi mengucapkan a big thank you for media partner kita yang udah bantu kita mewujudkan acara ini untuk bisa terjadi. Indonesian Youth Action, PPI Hong Kong, Event Detect, Permika Toronto, PPI Shenzhen, and acaranya mahasiswa. Sebelum kita berpisah, kita akan ada sesi foto bersama yang akan saya pandu. Bagi teman-teman yang belum on cam, dihimbau untuk on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama.